Komen judul. Ya, jadi gue sering banget lihat banyak komen yang berkaitan dengan judul. Ini literally video sepak bola cuy. Jadi video sepak bola dari Indonesian Football League dan ya ini banyak banget judulnya. Dan gue sebenarnya gak ngerti ya kenapa sih judul-judul ini itu komentar di YouTube. Bahkan kalau kita lihat ya, komentar judul ini udah banyak di negara lain. Gue ada lihat beberapa video di Thailand itu juga kena komentar judul kayak begini dan ya ini cukup parah ya, jujur aja. Ya actually gue lihat beberapa metode gitu atau algoritma yang digunakan, salah satunya dari Ferry Irwandi. Beliau ini menggunakan salah satu metode yaitu dengan meng-pin komen ya. Jadi pin komen yang non judul seperti itu. Tapi, nah ini dia ada tapinya. Masalahnya mungkin ada di sini, yaitu masih ada beberapa hal gitu ya yang bisa dimanfaatkan oleh judul. Nah, gue lihat dari beberapa YouTuber juga, yaitu Eno Bening, beliau itu ngejelasin kalau komentar YouTube itu sistemnya adalah berdasarkan engagement, teman-teman. Nah, jadi gimana sih sistem engagement ini? Jadi misalnya kayak gini, ini komentar teratas selain pin itu tadi ya, itu pasti setelah itu adalah komentar dengan like terbanyak, teman-teman. Nah, engagement di komentar YouTube ini kalau kita lihat juga itu bukan cuman sekedar like, tapi ada reply dan dislike. Jadi dislike, like, dan reply itu juga masuk ke engagement itu tadi. Nah, itu artinya komentar yang seharusnya setelah pin komen itu bisa aja itu adalah komentar judul. Nah, masalahnya akun-akun judul ini itu udah pasti pakai yang namanya bot, teman-teman. Nah, problemnya di sini. Jadi mereka punya banyak banget like yang pada akhirnya komentar mereka bisa aja naik. Belum lagi kalau ada orang yang literally gak ngerti gitu ya tentang mekanisme ini. Nah, ini yang bisa jadi masalah. Nah, kalau kita lihat dari YouTube-nya sendiri gitu ya, YouTube itu sebenarnya punya yang namanya filter komen, teman-teman. Atau kalau pakai bahasa Indonesia ya namanya kata-kata yang diblokir di sini. Nah, ini kita bisa tambahin biar ada kata-kata yang setidaknya mengarah ke judul itu bisa kena, teman-teman. Nah, masalahnya kalau teman-teman lihat di sini gitu ya. Nah, kata-kata ini sebenarnya kata-kata dengan simbol yang aneh, teman-teman. Bahkan simbolnya yang dia pakai itu beda-beda. Nah, di sini muncullah problem. Nah, disitulah kalau ada problem, waktunya programmer buat bekerja. Nah, kali ini gue pengen buat salah satu website gitu ya untuk mengatasi masalah-masalah ini. Kita langsung aja ke logic apa yang gue pakai buat website kali ini. Oke, sederhana aja sebenarnya. Di sini gue cuman pakai 5 logic. Yang pertama yaitu login ke YouTube-nya. Jadi kita bikin sistem autentikasi. Yang kedua kita dapatin daftar videonya. Jadi kita harus otomatis gitu ya dapetin daftar videonya. Ketiga yaitu kita dapetin daftar komentar dari video yang kita pilih. Jadi setelah kita dapat daftar videonya, kita pilih video mana yang mau kita lakuin pembersihan komentar-komentar judul ini, kita dapetin daftar komentarnya. Lalu setelah itu yang keempat, itu ada filter komentarnya. Jadi kalau teman-teman lihat gitu ya tadi, itu ada simbol-simbol aneh. Di sini gua pakai logic untuk memfilter komentar-komentar mana dengan simbol-simbol aneh tersebut. Lalu yang terakhir, kita akan hapus semua komentar dengan simbol aneh tersebut. Nah, jadi ada 5 step yang gua lakuin di sini untuk pemrograman kali ini. Nah, untuk logiknya sendiri sebenarnya sangat sederhana. Ya, sederhana bukan? Oke, bercanda guys. Nah, teman-teman nggak usah risau gitu ya kalau nggak bisa jalanin codingannya. Jadi karena bentuk website ini bisa diakses dari mana aja dan ya teman-teman bisa langsung akses aja linknya ada di bawah atau ya di tulisan di sini seharusnya ataupun di deskripsi nanti gua cantumin sebisa mungkin linknya dan kita masuk ke cara penggunaannya. Oke, kita masuk ke cara penggunaannya di sini. Yang pertama-tama, teman-teman datang aja ke halaman console.cloud.google.com. Nah, jadi kalau teman-teman udah masuk gitu ya, teman-teman silahkan buat aja nih project di sini sekalian kita coba gitu ya, kita buat new project. Misalnya gua mau namain ya namanya oke, ini udah ada projectnya. Nah, ini projectnya udah selesai, kita langsung ganti aja. Jadi, ke project yang udah kita buat tadi, kita pilih projectnya, terus di sini kita pilih yang namanya API and services. Jadi kita perlu hidupkan gitu ya beberapa pengaturan.
teman-teman langsung cari aja yang namanya YouTube. Nah, kita pilih YouTube Data API versi 3. Nah, kita tinggal enable aja. Oke, ini kalau udah siap nanti tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Artinya ini udah aktif kalau ada tulisan disable API-nya. Nah, setelah ini kita langsung aja ke halaman solution, recently visited, terus teman-teman pilih yang clients, jadi di bawahnya ada tulisannya Google Out Platform, teman-teman pilih yang itu, lalu teman-teman pilih get started. Nah, untuk nama aplikasinya, teman-teman cukup samain aja, terus buat emailnya terserah teman-teman ya, ingin pilih email kayak apa. Nah, untuk audiensnya karena nggak bisa pilih yang internal, teman-teman pilih yang eksternal aja, ini nggak masalah, pilih yang eksternal, terus isi email lagi, terus teman-teman pilih next, dan teman-teman centang aja yang I agree, terus continue, teman-teman pilih create. Oke, setelah teman-teman masuk di halaman ini, teman-teman klik aja tombol yang create out client. Untuk application tab-nya teman-teman pilih yang web application. Untuk namanya ini bebas, sebenarnya terserah, teman-teman isi aja bebas. Lalu teman-teman klik tombol query yang di bawah ini, yaitu di bagian authorized redirect query, teman klik, teman-teman paste aja link yang saya berikan di langkah-langkah atau tutorial di bawah. Nanti ada linknya juga untuk authorized redirect query ini. Nah, ini dia linknya, kita udah paste, terus kita create. Nah, untuk create di sini kita copy aja. Nah, teman-teman langsung aja ke website yang udah gua buat, teman-teman klik langsung get started. Di sini muncul dialog yaitu minta untuk client secret dan client ID. Ini adalah data yang dari sini, jadi client secret teman-teman copy, teman-teman masukkan gitu ya. Terus ada client ID, teman-teman copy, terus teman-teman masukkan. Nah, tapi tahan dulu teman-teman, jadi tahan dulu, jangan langsung login. Teman-teman butuh salah satu langkah, di sini kita klik OK. Nah, untuk audiens, jadi teman-teman ke tab audiens, teman-teman harus tambahkan user. Nah, teman-teman tambahin email teman-teman sendiri, misalnya saya pakai email saya gitu ya. Ini teman-teman tambahin, teman-teman harus save gitu ya, harus tambahin jadi ada usernya, minimal email teman-teman sendiri, seperti itu. Nah, kita balik lagi ke sini, harusnya ini udah oke, teman-teman bisa langsung login aja. Nanti akan buka halaman seperti ini, teman-teman pilih akun YouTube yang teman-teman ingin gitu ya. Jadi kalau di sini saya punya 2 akun YouTube di satu email, saya pilih yang ini karena videonya nanti ada yang ini. Terus untuk di bagian ini teman-teman gak usah risau, jadi meskipun belum memverifikasi karena ini aplikasi teman-teman sendiri, ya teman-teman gak perlu risau, teman-teman lanjutkan aja. Nah, teman-teman klik lanjutkan. Nah, di sini teman-teman pilih semua. Jadi saya butuh beberapa izin gitu ya. Jadi lihat komentar, saya juga butuh izin untuk menghapus komentar. Nah, semua izin itu udah saya sesuaikan dengan logika yang tadi coba kita buat teman-teman. Kita klik lanjutkan. Oke, nanti teman-teman otomatis bakal masuk ke halaman dashboard gitu ya. Nah, di halaman dashboard ini teman-teman pilih video yang teman-teman inginkan. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, gue pribadi udah masukin komentar gitu ya, komentar yang mirip-mirip dengan antar judul, tapi ini dari akun gua sendiri. Nah, sekarang kita coba untuk kita lihat gitu ya, apakah website yang gua buat itu beneran berhasil. Nah, kita pilih di sini, ini videonya, jadi ya, ini videonya, ini videonya. Nah, kita langsung pilih aja delete di sini. Nah, ini teman-teman tunggu, harusnya udah muncul teman-teman. Nah, jadi di sini ada 4 komentar yang dihapus. Dan ini otomatis nanti akan ngehapus dari YouTube-nya. Jadi kalau teman-teman kembali ke YouTube, harusnya komentarnya udah hilang teman-teman. Nah, komentarnya udah hilang. Dan jumlah komentarnya juga berkurang teman-teman. Nah, jadi itu dia website yang gua buat gitu ya.
Nah, itu dia untuk video kali ini, kita udah berhasil buat website untuk menghapus komentar yang nggak kita mau, yaitu komentar judul yang meresahkan, teman-teman. Gua sendiri nggak tahu gitu ya, apakah website ini udah cukup mengatasi atau enggak, atau mungkin teman-teman ada atau punya pengalaman lain ya terkait menemukan algoritma komentar-komentar ini, silahkan teman-teman komentar aja. Tahu kalau teman-teman ketemu misalnya ya salah satu bugs yang cukup aneh, teman-teman silakan komentar, coba gua perbaiki. Nah, kalau teman-teman pengen self-host atau deploy sendiri di server ataupun localhost teman-teman, teman-teman silakan langsung aja ke GitHub yang ada di bawah. Di situ teman-teman bebas langsung bisa jalanin. Di sini gua pakai Next.js dan ya ini cukup gampang untuk Next.js-nya. Gua udah sertakan Docker file juga yang teman-teman bisa akses dan teman-teman bisa gunakan. Jadi teman-teman bisa langsung deploy aja melalui Docker, teman-teman. Kalau teman-teman merasa terbantu jangan lupa untuk like, subscribe juga ke YouTube channel gua. Atau kalau misalnya teman-teman punya banyak ide-ide project menarik lainnya atau banyak keresahan lainnya yang bisa gua gunakan gitu ya untuk materi gua, untuk coding kita selanjutnya, jangan lupa untuk teman-teman komen. Terima kasih teman-teman.